masyarakat yang awalnya sangat ketakutan di rumah dengan segala, kemudian tidak beraktivitas, apalagi secara ekonomi, sekarang sudah mulai melakukan aktivitas. Kemarin ketika liburan sudah bisa dilihat kota wisata Batu demikian ramainya pengunjung. Nah, untuk itu semua masyarakat sudah mulai beradaptasi, melakukan aktivitasnya, bisa bekerja. Hari ini saya akan bincang-bincang dengan Bu Dewanti sebagai salah satu tokoh yang kami pilih sebagai tokoh Balah Budi Jawa Timur. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu. Sama, Mas. Oke, kami ingin tahu lebih banyak tentang program-program di Kota Batu yang sebetulnya kondisinya saat ini sudah cukup stabil oleh COVID. Sebenarnya program-program apa saja yang sudah dijalankan, yang sudah direalisasikan? Khusus untuk penanganan COVID. Ya, alhamdulillah Kota Wisata Batu setelah 8 bulan bergelut dengan COVID ini sekarang kita sudah mulai beradaptasi dengan kehidupan new normal. Walaupun penambahan dari pasien yang terdampak ini setiap hari selalu ada 1 sampai 5, tetapi itu semua sudah bisa kita petakan. Yang pertama itu biasanya yang tadinya nakes, kemudian keluarga dari nakes tersebut. Kemudian orang-orang yang memang sangat berdekatan dengan dunia penanganan COVID itu sendiri. Itu sudah kita bisa petakan. Dan walaupun di Kota Batu ini termasuk tinggi angka kematiannya, Mas. Jadi ini yang sangat kita perhatikan dan ingin mengatasi itu. Dan setelah kita evaluasi, ternyata memang yang meninggal ini kebanyakan adalah orang-orang yang memang punya comorbid yang tadinya memang sakit. Jadi suspek, probable, yang kemudian ketika di swab ternyata positif. Usianya sudah kebanyakan lanjut, yang punya probable, yang punya comorbid, yang akhirnya meninggal dunia. Nah, ini tapi di dalam keseharian secara keseluruhan, insya Allah masyarakat ini ketika berada di luar, saya bilang ketika di luar beraktivitas ke alun-alun, ke tempat-tempat pariwisata atau ke pasar, hampir 90% sudah memakai masker. Jadi memang tidak bisa 100%. Ini susah sekali, walaupun segala upaya sudah kita siapkan. Mayoritas sudah mulai paham. Mayoritas sudah memakai masker. Cuman memang yang ada di kondisi di wilayah di kampung-kampung itu yang merasa kerabat sendiri, keluarga sendiri, saya melihat masih banyak yang belum menggunakan masker. Walaupun ada, belum begitu banyak. Jadi sama nggak sih penanganan misalnya di lingkup perkantoran, di kompleks, di keluarga, atau di rumah sakit? Iya, sangat berbeda, Mas. Kalau di rumah sakit jelas karyawan nakesnya itu
sudah SOP-nya harus, karena kalau tidak itu resiko untuk beliau-beliau sendiri. Pengunjungnya pun itu secara ketat kalau di rumah sakit. Demikian juga di kantor. Saya betul-betul memerintahkan semua, walaupun di luar, walaupun sudah dengan teman dekat, itu selalu menjaga jarak dan memakai masker. Nah, di Ponpes pun juga demikian. Kami mengimbau kepada para ustaz yang mengelola pondok itu untuk betul-betul menerapkan SOP. Nah, yang di masyarakat ini yang karena kalau di pondok, di kantor, di rumah sakit itu kan satu institusi yang bisa dikendalikan, bisa dikontrol. Nah, yang ini di masyarakat ya agak susah. Dari sekian program yang sudah dilaksanakan, ada jawaban-jawaban apa saya melihat di masyarakat sekarang ini mereka sudah paham bahwa virus COVID-19 ini memang ada, yang kemudian orang-orang sudah tahu bagaimana cara kita melindungi diri dengan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, seperti itu. Itu sudah sebagian besar boleh dilihat. Nah, tapi memang masih ada beberapa orang yang merasa sudah terlalu capek melakukan penjagaan jarak, memakai masker, walaupun di sekeliling mereka sudah banyak sekali contoh atau kejadian yang dialami oleh warga sekitar. Nah, sehingga kita apapun selalu tidak boleh lelah untuk mengingatkan. Dan masyarakat yang awalnya sangat ketakutan di rumah dengan segala, kemudian tidak beraktivitas, apalagi secara ekonomi, sekarang sudah mulai melakukan aktivitasnya. Apalagi kemarin ketika liburan sudah bisa dilihat kota wisata Batu demikian ramainya pengunjung. Nah, untuk itu semua masyarakat sudah mulai beradaptasi, melakukan aktivitasnya, bisa bekerja, tapi tetap dengan protokol kesehatan. Ini juga menarik. Sejauh ini belum ada laporan dari klaster tempat wisata. Antara Batu magnet tempat wisata dan orang datang ke sini. Sebenarnya apa sih kiatnya sampai ke laporan? Ini yang pertama, ketika membuka tempat wisata itu semua harus melalui rapid test para pekerjanya. Bahkan yang terakhir malah di swab itu semua karyawan dan pekerja. Pertama itu. Kedua, protokol kesehatan untuk karyawan itu wajib hukumnya. Kalau tidak, itu akan menjadi punishment. Wisatawan ini tidak terjadi. Saya dengar juga tempat-tempat wisata tidak bisa serta-merta membuka tempatnya, harus ada survei dulu dari Satgas, dari pemerintah. Betul. Jadi waktu kemarin dari bulan Maret, April, Mei, Juni ditutup, Juli mulai dibuka, itu dengan permohonan terlebih dahulu dari tempat wisatanya. Kalau permohonan bahwa mereka akan membuka, kemudian sudah siap menjalankan protokol kesehatan, dan kemudian diperiksa oleh tim gugus tugas. Nah, ketika semua dan kita menyiapkan checklist di situ, harus ada ini, harus ada itu, dan segalanya. Sampai tidak memenuhi harus dipenuhi dulu, baru kemudian direkomendasikan. Kalau belum memenuhi belum bisa beroperasi. Belum bisa beroperasi. Jadi kemarin ramai sekali, bahkan sempat macet dari Mei itu. Sudah ada dampaknya juga hasil dari relaksasi di sektor wisata. Alhamdulillah, saya belum dapat laporan data secara resmi, secara tertulis dari dinas. Tetapi ketika saya mendatangi beberapa tempat wisata, mendatangi hotel, semua menyampaikan bahwa alhamdulillah ini sudah merupakan, kemudian tempat kuliner juga full. Nah, itu yang kita juga agak khawatir. Tapi ya apapun, ini adalah hal yang memang harus berani kita lakukan, karena kalau tidak kita akan terus terpuruk dan itu akan
Saya cuma menghimbau untuk tetap protokol kesehatan lebih dijaga, dan saya di rumah berdoa semoga semua sehat, baik yang datang maupun yang melayani di Kota Batu. 2020 sisa 2 bulan lagi. Targetnya berapa di wisatawan? Kalau bicara 2019 itu kan 2020 targetnya 7,5. Iya. Kira-kira realitasnya Itu bisa mencapai 50% aja luar biasa. Karena boleh dibilang kita itu 6 bulan stuck. Jadi 3 bulan betul-betul tutup total, 3 bulannya lagi itu baru mulai merangkak. Nah, sekarang ini bulan November, Desember ini adalah bulan yang mudah-mudahan bisa pariwisata itu berjalan dengan normal lagi. Nah, sehingga kita cuma punya aktiviti di bulan Januari, Februari. Maret kita sudah tutup. Jadi cuma 2 bulan. Maret, April, Mei, Juni itu tutup. Juli kita mulai merangkak. Juli, Agustus itu mulai mulai merangkak. Itu masih boleh dibilang 20% dari situasi kondisi normal. Nah, bulan Oktober yang mulai sudah, apalagi banyak liburnya, itu sudah baik. Nah, November ini saya rasa orang masih belum juga pergi gitu ya, paling ya biasa-biasa saja. Nanti Desember, sehingga kalau 50% itu tercapai, jadi efektif kan cuma 1 Januari, Februari, sama ini Oktober, November, Desember, 5 bulan ya. Itu kalau bisa 50% itu sesuatu yang luar biasa. Jadi selain pariwisata, itu kan juga dikenal lumbung pangan yang Jawa Timur, pertanian. Ya. Bisa diceritakan nggak di komisi pertanian ini seperti apa? Ya, lumbung pangan di Kota Batu ini spesifik yang paling besar itu hortikultura. Kalau padi kita hanya punya sedikit sekali. Kalau padi itu mungkin di Kabupaten Malang ya. Sehingga kalau soal tanaman sayur, mayur, kentang, wortel itu memang gudangnya di sini. Nah, itu dan apel serta jeruk itu yang kemarin. Nah, untuk itu ya kemarin terus terang walaupun terdampak itu tidak begitu dan cepat pulihnya, karena memang pertanian itu hal yang tidak terdampak di kondisi pandemi. Walaupun begitu tetap saja mereka itu secara penjualan berkurang. Nah, yang paling luar biasa pertanian yang jalan terus tanpa dampak ini justru bukan yang lumbung pangannya, bukan pangannya, tetapi tanaman hias. Nah, itu yang luar biasa. Boomingnya sangat. Mulai tidak oke. Iya, karena situasi kondisi pandemi harus di rumah saja mencari punya hobi. Sampai sekarang ya tanaman daun-daunan dan itu luar biasa. Nah, tetapi di dalam tanaman ini juga ada 2. Yang satu tanaman hias itu bumi, tetapi tanaman bunga potong itu jatuh. Jadi ini punya situasi kondisi yang sangat berbeda. Apalagi di awal-awal ketika mereka menyiapkan tanaman bunga potong ini, menyiapkan untuk persiapan mantenan, untuk persiapan Idul Fitri, puasa Idul Fitri, ternyata itu semua kan wisudawan ya, itu kan itu terus itu betul-betul terpuruk. Walaupun sekarang sudah mulai sedikit untuk persiapan ke hotel dan sebagainya, tapi tetap saja perayaan yang besar, makanan yang besar yang biasa nggak banyak itu belum. Dan ini juga mungkin mau menyelenggarakan festival bunga supaya ya sektor bunga ini bisa berlokasi. Tahun depan rencananya seperti itu. Jadi di menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia dan ulang tahun Kota Batu, itu kan Agustus, September, Oktober saya ingin mengadakan itu selain pameran bunga, pameran
tanaman, mulai dari tanaman hias, bonsai, anggrek, itu pameran bunga itu, yang kemudian juga ada festival bunga. Juga menyuruh buat ke kluster keluarga. Tapi pasti tiap-tiapnya atau pemerintah punya. Gini, kita secara teori tahu ketika orang positif satu saja itu harus dipisahkan, harus mandiri, tapi ternyata tidak semudah itu. Walaupun yang terkena itu adalah orang yang mengerti, dalam arti di sini mengerti, yaitu sekolahnya bahkan sampai S2, S3, dari keluarga yang berpendidikan semua. Tetapi ketika ada salah satu keluarganya yang terkena, mereka tidak berpikir seperti yang seharusnya dipikirkan. Teorinya seperti ini, harus langsung mandiri. Lalu di sini misalkan itu keluarganya susah untuk melakukan isolasi mandiri. Kalau isolasi mandiri tidak taat pada SOP isolasi mandiri, bahkan kemudian masih keluar-keluar. Nah, itu yang akhirnya kemudian menjadikan satu keluarga ini terkena semua. Nah, ini yang saya juga nggak tahu. Padahal kalau lagi normal, wah harusnya gini ya, tahu ya bahwa SOP ini kalau ada gini. Tapi ketika sudah terkena, itu susah sekali dilakukan. Apa karena yang tidak mau terbuka? Ada bermacam-macam hal. Memang salah satunya adalah tidak menerima kenyataan bahwa dia sudah positif dan keluarganya pun demikian. Apalagi kalau itu adalah OTG, tidak terdeteksi, tidak terlihat bahwa dia sakit. Wah, itu yang menjadikan hal yang sangat susah sekali dipahamkan. Nah, kalau yang sakit, ya biasanya kita kalau apalagi orang tua sakit, semua kan pengen menunggui, pengen menghibur. Nah, yang namanya COVID-19 ini kan sama sekali tidak manusiawi untuk hal-hal seperti itu. Kan harus berbalik 180 derajat. Mau orang yang paling disayang, mau siapapun harus berpisah. Itu yang akhirnya sangat susah sekali. Tapi satu sisi keluarga juga sebagai sumber penyemangat. Iya. Yang bisa meningkatkan betul. Nah, makanya itu yang paling lagi agak agak tragis ketika anaknya yang anak masih kecil yang positif, tidak tahu dari mana itu. Ini kan virus pemberian Gusti Allah, jadi kita meninggal. Nah, kalau siapa yang tega meninggalkan anaknya itu sendiri? Dari PKK atau dari dinas. Kita sudah berusaha untuk mensosialisasikan ini dari dinas kesehatan ke semua keluarga melalui PKK, melalui ulama. Tetapi sekali lagi, ketika ada keluarga yang terkena, alhamdulillah ada yang langsung paham, langsung tahu isolasi. Tetapi ternyata banyak juga yang kemudian memungkiri bahwa dia itu jadi tidak mau menerima, yang akhirnya melakukan hal-hal yang justru menjadi bumerang, menjadi membahayakan bagi mereka sendiri. Nah, mudah-mudahan ini sudah tidak ada lagi lah. Jadi supaya mau menerima itu apa sih harus? Apakah virus ini bisa sembuh? Saya ya, sebetulnya kalau kita sudah naudzubillah ya, kalau seseorang sudah divonis, akhirnya dia harus dengan ikhlas menerima, tapi tetap dengan semangat untuk sembuh. Itu ikhlas. Oke, saya dipilih oleh Gusti Allah untuk menerima itu. Iya, tetapi semangat untuk, saya rasa itu yang harus dilakukan. Oke, semuanya dari banyak masyarakat. Ya, yang pertama saya mengucapkan selamat ulang tahun dulu ke kalian Surya yang ke-31. Mudah-mudahan bertambah usia, bertambah jaya, bertambah bisa memberikan berita yang mengedukasi masyarakat. Dan untuk masyarakat Kota Wisata Batu, alhamdulillah kita harus bersyukur
Di kota-kota lain situasinya masih belum bisa pulih secara ekonomi dibandingkan di kota wisata Bali. Tetapi tetap saja kita semua harus waspada, harus tetap menjaga, memprotek diri agar selalu bisa menjaga kesehatan baik diri sendiri juga keluarga yang kita sayangi. Yang satu, sering mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Jadi kalau ada kerumunan, ojo terus ditekan malahan wah itu di situ masih ikut sudah dapat rame, wah semua kalau di situ ada yang keluar, terus nanti dulu. Nah hal-hal seperti itu yang harus